Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PH yang beranggotakan saya Yolanda Saputri, Saya Syakila Devia Putri. Saya Pega Prativanda. Saya Silvi Yunisara. Baiklah, kami akan menjelaskan bagaimana pH mempengaruhi kelarutan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pH mempengaruhi kelarutan pada bahan obat yang bersifat asam lemah. pH di sini digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman maupun kebasahan pada suatu zat maupun benda. Baiklah, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan saat praktikum. Alat, gelas ukur, beker gelas, pipet volume 10 ml, batang pengaduk, timbangan elektrik, pipet tetes, corong, labu ukur, Erlenmeyer per kamen. Bahannya Aquades, kertas saring, asam benzoat, asam sitrat, natrium sitrat, dan NaOH 0,05 mol. Baiklah, saya akan menjelaskan cara kerja dari pH. Yang pertama, timbang asam benzoat 200 mg. Masukkan ke dalam beker gelas, tambahkan air Aquades R50 ml. Aduk homogen menggunakan batang pengaduk. Saring dengan kertas saring. Serbuk yang telah disaring terus disteker dan disimpan dan diberi nama residu. Larutan hasil penyaringan dimasukkan dalam labu ukur 100 ml ditambah Aquades sampai batas garis merah. Larutan disimpan dan diberi nama blanko. Pipet 10 ml larutan tersebut masukkan dalam Erlenmeyer, ditambahkan dengan indikator PP sebanyak 3 tetes, lalu lakukan titrasi sebanyak 2 kali. Lalu lakukan hal yang sama pada sampel pH 3, 4, 5, dan 6. Baiklah, dari hasil percobaan praktikum yang kami lakukan, maka didapatkan data hasil pengamatan yaitu pada pH 3, volume pertama 23,4 ml, volume kedua NaOH yang terpakai yaitu 23 ml, dan volume rata-ratanya yaitu 23,2 ml. Begitupun seterusnya pada pH 4, pH 5, dan pH 6, dan pada blanko. Kemudian perhitungan kadar asam borat, yaitu pertama pH 3, hasil pembakuan NaOH didapatkan 0,005 BM asam benzoat 122,12, NaOH yang terpakai 23,2 ml. Maka dapat dibikin persamaan reaksinya yaitu C7H6O2 ditambah NaOH, sehingga kita masukkan angka-angka tersebut yaitu 122,12 dari asam benzoat, 0,005 dari hasil pembakuan NaOH. Untuk menghitung asam benzoat yang larut pada pH 3, maka kita hitung dengan cara 23,2 yaitu NaOH yang terpakai dibagi 1000 dikali 0,005 yaitu hasil pembakuan NaOH, maka didapatkan hasil 0,000116, dan hasil tersebut dikali dengan BM asam benzoat yaitu 122,12, maka didapatkan hasil 0,01416 gram, dan itulah asam benzoat yang larut dalam pH 3. Dengan cara yang sama kita hitung pada pH 4, pH 5, dan pH 6, dan juga pada blanko dengan cara yang sama, tetapi yang diubah hanya hasil NaOH yang terpakai. Hasil NaOH yang terpakai diubah dengan hasil NaOH yang terpakai pada masing-masing pH. Kemudian kita masuk ke perhitungan pembakuan NaOH, yaitu 10 mg asam oksalat dibagi 1000 dikali 0,01, maka didapatkan hasil 0,001 mol NaOH. Kemudian kita buat persamaan reaksinya,
yaitu 2NaOH ditambah H2C2O4 menghasilkan NH2C2O4. Karena NaOH memiliki dua koefisien, maka dibuat 2 mol. Untuk menghitung asam oksalat, berat dari asam oksalat yaitu 0,0005 dikali 126. 0,00005 didapatkan dari hasil mol NaOH dibagi 2 dan 126 yaitu mR dari asam oksalat itu sendiri. Itu sudah ketetapannya. Maka didapatkan hasil 0,0063 mg atau 6,3 gram. Yang ditimbang yaitu 63 mg asam oksalat dalam 100 labu ukur atau labu ukur 100. Maka untuk mencari berapa mililiter pembakuannya yaitu X yang belum ditentukan beratnya dibagi 1000 dari labu ukurnya yaitu dikali 63 yaitu berat dari asam oksalat, maka didapatkan 6,3 dikali dengan X menghasilkan 63X. 6,3 dikali dengan 100 menghasilkan 630, sehingga X yaitu 630 dibagi 63 dan menghasilkan 10 ml. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai pengaruh pH pada kelarutan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.